berada di lempeng yang terus bergerak. Jadi di sekitar kita itu, kalau Indonesia kan dikenal dengan pulau-pulauan ya, pulau kecil-kecil pulau gitu. Nah, di sekitar Indonesia itu ada lempengan yang lebih besar dan dia itu terus bergerak. Ini adalah informasi sosial yang tinggi. Jadi ketika mereka bergerak gitu, pasti di perairan itu juga terjadi pergerakan ya, dan itu berpotensi untuk tsunami, naik turunnya air dengan intensitas tinggi, kemudian gempa seperti itu. Dan tentunya kalau gempa pasti disusul dengan yang namanya longsor. Jadi ya wajar ketika Indonesia sering terjadi sekarang ya gempa kecil. Ya itu sebenarnya baik karena sama seperti gunung gitu ya. Kalau dia erupsinya sedikit kan nggak jadi bom waktu gitu ya. Ini kalau nggak gerak terus tiba-tiba gerak gitu kan ya pasti air laut naik gitu ya, berpotensi juga terjadinya tsunami. Next, nah yang merah-merah ini Bu, ini adalah sisi Indonesia ya, di mana pergerakan-pergerakan yang itu terjadi. Ini next aja. Nah, ini sebaran gunung berapi di Indonesia dulu. Yang merah ini gunung ya Bu, itu sangat berpotensi untuk meletus. Bahkan sampai sekarang ya, bahkan sampai sekarang kalau ibu perhatikan yang di Lewotobing itu sampai sekarang tuh masih gitu. Terus mengeluarkan tempat kita ya di Indonesia, terutama di Bali gitu. Itu memang faktor alam ya, bencana alam. Tapi kalau yang sampah ya, yang banjir yang menyebabkan banjir, misalkan atau penemuan pohon gitu, bisa jadi Oke. Bisa banget. Harusnya bisa ya. Nah, ini ada potensi adanya ancaman banjir misalkan gitu. Dia dikatakan bencana Bu kalau ancaman itu terjadi, erupsi gunung itu terjadi atau banjir itu terjadi dan kita tidak siap dan berdampak luas. Karena kita sudah tahu Gunung Agung itu berpotensi erupsi gitu ya. Tapi kita masih nekat untuk tinggal di area radius yang berpotensi gitu ya. Tapi pola tidur nggak dijaga, makan nggak dijaga, akhirnya kita sakit. Flu gitu. Flu, kita tuh sudah mau flu tapi nggak segera ditangani dengan minum obat, segera makan yang banyak dan tidur. Akhirnya flu-nya berkepanjangan sampai tipes misalkan. Nah itu kan berarti risikonya itu semakin besar. Jadi ketika kita sudah punya ancaman untuk batuk, pilek gitu, ya segera minum obat agar risiko untuk sakit berkepanjangan ini tidak semakin besar, sama seperti bencana seperti itu. Jadi erupsi itu berpotensi bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau kita segera untuk menetapkan aturan bahwa tidak boleh tinggal di daerah itu, warga yang tinggal di radius sekitar harus paham titik kumpul atau jalur evakuasi yang tepat gitu ya. Jangan sampai evakuasinya malah ke arah lava itu turun. Laboratorium bencana gitu ya. Kalau dulu itu dikenal sebagai lingkungan ya, lingkungan perilaku untuk menjaga lingkungan organisasi kita ya, kita lakukan di saat prabencana. Apa sih yang harus kita dan yang menjadi fokus kita untuk diperbaiki gitu ya. Di manajemen ada nggak sih SOP